Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Nur Fatimah dari 11 IPS 2 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi di Eropa, salah satunya adalah Renaissance. Kalian pasti kenal tokoh-tokoh ini. Ada Leonardo da Vinci, pelukis Mona Lisa, De La Saper, Michelangelo, pembuat patung pahat David, atau tokoh ilmuwan seperti Galileo Galilei, atau penulis seperti Niccolò Machiavelli dan Dante Alighieri. Nah, kalian tahu gak sih, semua tokoh ini tuh punya satu kesamaan, yaitu mereka hidup di suatu periode yang dijuluki dengan Renaissance. Nah, Renaissance ini juga disebut dengan abad pembaharuan. Renaissance dari bahasa Prancis yang artinya terlahir kembali. Renaissance juga merupakan masa peralihan sekaligus perubahan budaya dari abad pertengahan hingga ke zaman modern. Dalam sejarah di benua Eropa masih menjadi perdebatan yang panas. Apa yang menjadi faktor utama yang memicu terjadinya Renaissance ini? Salah satu teori yang didukung dengan sejarawan modern terjadinya Renaissance ini, ada yang satu itu adalah migrasi dari para cendekiawan Yunani ke benua Eropa. Nah, apa sih yang menyebabkan migrasi ini? Nah, di abad ke-15 ini, Konstantinopel merupakan ibu kota dari Imperium Romawi Timur. Di abad tersebut, Romawi Timur jauh dari masa kejayaannya. Apa sih penyebabnya? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu seperti perebutan kekuasaan dalam perang saudara yang tidak ada habisnya, wabah penyakit, dan kesalahan pengambilan kebijakan. Dan semua ini tuh adalah hal yang menyebabkan melemahnya Romawi Timur. Pada tahun 1204 Masehi, sekelompok perang salib menggunakan jasa Republik Venesia untuk menyeberang dan menjalankan misinya. Namun karena pendanaan yang sangat terbatas, pasukan itu terpaksa menjalankan misinya dari Enrico Dandolo untuk menjarah kota Konstantinopel. Tidak mengherankan pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel jatuh di tangan Sultan Mehmed the Conqueror. Dampak kejatuhan kota Konstantinopel ini secara tidak langsung adalah imigrasi para cendekiawan Yunani menuju berbagai negara di Eropa. Jadi, ini adalah sebab imigrasi para cendekiawan Yunani ke benua Eropa. Sebagian besar cendekiawan ini memilih untuk bermigrasi ke Italia, khususnya kota Florence, di mana dari tempat asalnya para cendekiawan membawa ilmu-ilmu zaman klasik yang hilang dari Eropa setelah jatuhnya Romawi Barat, bersama dengan ilmu pengetahuannya. Mereka termasuk yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat di Eropa, khususnya dalam bidang filsafat politik dan linguistik. Studi bahasa Latin dan Yunani kuno juga semakin meningkat. Hal ini mendorong ditemukannya karya-karya dari zaman Romawi dan Yunani kuno yang sempat hilang ditemukan kembali, seperti karya Protagoras, Cicero, Plutarch, dan Tacitus. Perkembangan pesat ini memicu pergerakan budaya masyarakat dari seni, literasi, filsafat politik, agama, dan teknologi. Dari Italia, revolusi ini mulai merambat ke negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Jerman. Tetapi pengaruh besar abad Renaissance meyakini adalah peralihan konsep kebudayaan Eropa yang tadinya didominasi oleh ideologi hak ilahi monarki menjadi lebih pada humanisme dan rasionalisme. Hal ini tidak terjadi secara serentak, memiliki proses yang sangat panjang. Konsep awal dari humanisme sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai hasil pengembangan konsep di masa Romawi kuno, yaitu humanitas. Humanitas sangat dipengaruhi kebudayaan Yunani kuno, bahkan salah satu filsuf Yunani kuno, Protagoras, pernah menjabarkannya dengan menyatakan manusia adalah tolak ukur dari segala hal.
Selanjutnya, beberapa dari cendekiawan Yunani yang tercatat bermigrasi ke Italia itu ada John Argylopoulos dan Demetrios Chalkokondyles. Mereka ini sering diundang untuk mengajar di Florence, Padua, Milan, dan Roma. Renaissance adalah zaman yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Berbagai penemuan dan pemikiran di zaman itu berhasil merubah sejarah untuk selama-lamanya. Dengan membangkitkan pemikiran di zaman klasik, para pemimpin semakin peduli dengan kesejahteraan masyarakatnya, dengan memberikan dukungan nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk lebih maju. Nah, yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Renaissance ini adalah munculnya paham liberalisme, kebebasan individu dalam bertindak, berperilaku, dan berpikir tanpa harus dibatasi oleh aturan yang mengatasnamakan agama. Berkembangnya kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang mewarnai cara berpikir masyarakat Eropa dalam menghasilkan karya seni, sastra, serta pengetahuan dan teknologi. Kembalinya kekuasaan politik pemerintahan kepada raja yang sebelumnya berada di tangan kaum bangsawan dan tokoh gereja. Munculnya kelas baru, yaitu kaum borjuis, pengusaha dan pedagang, yang menjadi penggerak perekonomian suatu negara atau kerajaan. Yang terakhir ada merosotnya pamor gereja di kalangan masyarakat dan para penguasa raja. Sekian penjelasan dari saya, Nisrina Nur Fatimah. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.